wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal muluh wal rusuh wa taubatan nasuh salahal jasadi wa ruh. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Muallim, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim, para sesepuh, para orang tua, para jamaah, wabil khusus Bapak RT yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama dikaruniakan waktu oleh Allah untuk bisa duduk di majelis yang mulia melaksanakan kewajiban thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut menjadi ilmu yang bermanfaat. Langkah kaki kita mudah-mudahan jadi wasilah diampuni segala dosa-dosa kita, sehat badan, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua, guru-guru muslimin muslimat yang telah pulang ke rahmatullah, wabil khusus tadi yang kita telah bacakan surah Al-Fatihah, surah Yasin, bacaan-bacaan zikrullah. Mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan buat almarhum almarhumah, orang tua kita, guru-guru kita muslimin muslimat. Mudah-mudahan mendapatkan ampunan di alam kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah min hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Ahmad wa Ibnu Hibban an Ibni Abbas ightasilu yaumal jum'ah waghsilu ru'usakum wa illam takunu junuban wa massu minat thayyib. Para bapak jamaah, mari kita lanjutkan. Selanjutnya adalah hadis di dalam sholat Jumat atau hal amalan yang berhubungan di hari Jumat adalah mandi di hari Jumat. Bahwa kata Nabi SAW, igtasilu yaumal jum'ah, mandilah kalian di hari Jumat. Jadi masuk hari Jumat itu dari startnya ba'da subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Ya, mandilah mandilah di hari Jumat. Wa usilu ru'usakum, basuhlah kepala-kepala kalian. Berarti mandinya dari atas kepala, ya, full dari kepala ke bawah. Wa illam takunu junuban, sekalipun kalian tidak dalam keadaan junub, artinya sekalipun emang nggak gawe apa-apa di malam hari, Pak Idin. Ya, artinya ini semata-mata mandi karena hari Jumat. Sekalipun nggak ada junub, ya, sekalipun nggak ada junub maka mandi tuh. Enaknya sih junub juga ya, tapi ya. Enaknya junub juga. Nah, niatnya bagaimana kalau disekaligusin? Junub juga, Jumat juga. Ini yang orang biasa sebut namanya malam Jumat. Udah jadi kebiasaan, padahal sunnah Rasul di malam Jumat bukan itu. Ini jadi trending. Ya. Dipakai apa?
dipakai alasan sunnah Rasul. Malam Jumat tuh sunnah Rasul, baca kahfi, baca yasin, baca solawat. Tuh komandan, sunnah Rasul itu mah nggak kudu malam Jumat baik. Begitu. Kalau mau digabung antara mandi junub sama mandi Jumat bagaimana? Mana niatnya? Niatnya cukup satu. Kalau mandi junub sama mandi Jumat mau digabung, yakni yang menjadi niat pokoknya di situ mandi adalah niat mandi junub. Berarti nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Ya. Kalau mau digabung. Ya. Di situ dapat double. Mana? Double pahalanya adalah pahala mandi wajib yang memang menjadi kewajiban, dan pahala mandi karena di hari Jumat. Begitu juga gawean lah. ah Dapat 2 pahala gawean bener. iya, makanya cuman jangan jadi apa Sunnah Rasul. alasan Rasul malam Jumat ya, begitu, paham ya? Itu perintah pertama, mandi sekalipun nggak dalam keadaan wa masu minat thayyib, dan masu ini sentuhkanlah tanganmu minat thayyib dari wewangian. Sunnah make wangi-wangian tuh hari Jumat. Parfum yang kira-kira enak kata orang, jangan enak kata dewek. Hah? Iya, kata deweknya mah enak banget itu. Ya, kan parfum itu Pak bukan dicium sama orang, sama sendiri. Yang menikmati parfum itu siapa? Orang lain. Maka kalau beli parfum yang rada beneran, yang rada orang asik, kita juga asik gitu Pak RT. Orang enak, kita juga enak. Ini mah kita doang yang enak. Kata dia mah enak banget. Beli parfum murah, berapa sebotol goceng, bau nyonyong misalnya. Ya. Iya, murah, goceng, wangi nih, kata dia mah wangi itu. Padahal wanginya udah bikin orang jadi apa? Mual. Ya, maka kalau mau nanya parfum yang wangi-wangi, mau Pak Idin mau. Ya. Emang pakai kok? Enggak. Ya. Jadi kasih tuh wangi-wangian sunnah. Jadi dari malam Jumat. Maka orang dulu mah Pak, kalau udah malam Jumat, jangan malam Jumat, kalau udah masuk maghrib itu udah nggak ada lagi aktivitas kecuali buat ibadah tuh waktu. Ya. Maghrib masuk, zaman dulu mah belum ada TV, belum ada gangguan. Jadinya ibadahnya apa? Hah? Bener gitu, jadi nggak ada gangguan. Belum ada YouTube, belum ada handphone. Ya, maka kalau sekarang kita punya amalan yang diamalin sama orang tua dulu, pada maghrib udah dia husuk. Ya, di saat banyak tantangan yang menggoda begitu, yang lebih menarik gitu daripada ibadah, maka pahalanya lebih gede kita daripada orang-orang dulu yang memang belum ada tantangan seperti hari ini gitu. Kan ada 3 waktu, 4 ya, ada 4 waktu yang ini waktu menjadi pusaka. Tahu pusaka Pak Idin? Pusaka ini jadi ini waktu kalau digunain menjadi sangat istimewa, bahkan menjadi penutup amal-amal kita yang dulu lagi belum jadi orang bener, lalai. Dengan ngamalin di waktu itu kesalahan kita bisa dihapus dengan amal di waktu itu. Apalagi kebaikan kita bisa tertutupi yang kosong-kosong dengan amalan itu. Mana? Qabla subuh, belum subuh. Sebelum subuh kita ngapain? Molor ya? Masih tidur kita. Jarang orang yang sebelum subuh bangun. Nah, orang yang berpunya amaliyah, punya kebiasaan minimal sholli rakaatain, minimal sholat 2 rakaat
sebelum subuh ini orang telah dia menutupi kekurangan-kekurangannya di waktu-waktu sebelumnya dia jadi orang hari ini, dan menghapus segala kesalahan-kesalahannya di waktu-waktu dia zaman banyak dia berbuat salah. Qabla subuh. Yang kedua ba'da subuh, habis subuh. Habis subuh sampai kapan? Ilal sampai matahari terbit. Tuh, ba'da subuh. Ya. Habis subuh enak ngapain? Tidur lagi. Ya. Yang ketiga ba'dal asar. Ba'da asar enak banget kan main habis asar. Ngapain? Ngabuburit. Bulan puasa. Ya. Enak gak? Enak. Padahal itu waktu istimewa. Ya. Yang ketiga kata ulama, yang keempat ba'dal maghrib, ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib sama isya. Tuh. Kalau orang bisa menjaga 4 waktu itu, maka dia akan bisa menutupi kekurangan-kekurangan amaliyahnya yang di masa lalu belum dia sempurnakan, dan dia akan bisa menghapus kesalahan-kesalahannya yang di masa lalu dia kerjakan. Begitu. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita niatin ya. Amin. Mudah-mudahan pada waktunya kita bisa menggunakan 4 waktu itu dengan ibadah. Begitu. Jadi wangi-wangian. Ya, ada 4 perkara, apa 3 gitu ya, 4 yang kalau kita dikasih nggak boleh ditolak. Mana? Kita dikasih minyak wangi, jangan ditolak. Makanya ngasih minyak wangi kan nggak boleh ditolak. Minyak wangi yang beneran, biar kita enak. Kalaupun nggak ditolaknya juga, enak ini bener. Ini mah ditolak nggak boleh. Kalau kita kita terima, wow banget, wah, bukan dipakai sebotol Pak Dian, cuma dicolekin doang kan. Kalau enak kan sedap ya komandan. Nggak boleh ditolak. Pertama orang yang ngasih minyak wangi. Yang kedua orang yang ngasih air. Ini ada orang ngasih air, jangan, saya habis minum. Jangan, udah terima, minum. Ya, terima. Yang ketiga ada orang ngasih api buat penerangan. Hah? Buat nerangin rumah. Zaman dulu api. Yang ngasih apa? Ada orang nawarin, nih Pak, itu rumah gelap banget, nih apinya. Bukan mau dibakar, Bang Hadir. Kalau hari ini, nih Pak, ya token nih Pak, itu lampu biar nyala, begitu. Jangan ditolak. Enggak Pak, saya juga masih banyak duit. Lah itu banyak duit lampu mati, begitu. Jangan. Terima. Begitu. Ya, jangan ditolak tuh. 3 apa ya 3 tuh yang ingat saya tuh. Pertama apa? Dikasih minyak wangi jangan ditolak. Enggak boleh, hukumnya ditolak. Makruh. Haram enggak, makruh. Dibenci sama Nabi, dibenci sama Allah. Ya. Yang kedua apa? Air. Ditawarin air, dikasih air nih Pak, minum Pak ya. Ya. Sekalipun kita udah minum. Nah, yang ketiga apa? Api. Ya, orang dikasih api untuk penerangan rumahnya, jangan ditolak, udah terima. Ya. Satu lagi apa ya? Lupa saya. Bukan, ntar lupa satu lagi, ada 4 itu kalau nggak salah. Nah ya itu hadis 1. Jadi perintahnya sunnah. Kalau Jumat berarti mandi ya, itu sunnah hukumnya. Tapi kalau dalam keadaan di hari Jumat kebenaran bersamaan dengan punya junub, maka mandinya jadi wajib. Dapat dia pahala wajib, dapat pahala sunnah. Cuman diniatkan 1 aja, niat mandi junub ya. Begitu. Niatnya bagaimana? Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbar. Kalau memang punya kalau emang mandinya mandi sunnah Jumat doang, nawaitul ghusla lidukhul yaumil jum'ah atau liyaumil jum'ah. Aku mandi besar karena
karena masuk hari Jumat. Jadi buat menghormat kemuliaan hari Jumat gitu. Wa Ibnu Abi Syaibah Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu manik tasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat kufirat anhu dzunubuh, maka akan dihapus atau dikifaratkan anhu daripadanya dunubuhu, dosanya, wa khotoyahu, dan kesalahannya. Fa idza akhadha fil masyi kutiba lahu bi kulli khutwatin 20 hasanah. Maka barang siapa orang akhoza melaksanakan mandinya itu perlu perjalanan, artinya mandinya jauh, bukan di rumahnya, ya, maka setiap langkah dihitung oleh Allah, dikasih pahala oleh Allah isyruna hasanah, 20 kebaikan dari satu langkah untuk melaksanakan mandi di hari Jumat gitu. Ya, maka ini syariat mandi kan diantara bagian toharoh dalam Islam. Isi toharoh itu kan wudhu, mandi, apalagi izalatun najasah, membersihkan, menghilangkan najis, sama tayamum. Itu diantara toharoh. Ini Pak, adanya syariat mandi di dalam agama Islam ini merupakan peletak dasar awal orang-orang yang sebelumnya nggak tahu ada syariat mandi, ini jadi pada mandi. Ya, jadi dulu sebelum Islam, sebelum ada Nabi Muhammad SAW, dan sebelum ada nabi-nabi yang ada di zaman sebelumnya Nabi Muhammad, ya, bahkan sebelum Nabi Muhammad tuh orang-orang di luar Islam nggak ada kenal mereka urusan mandi. Maka nggak ada mandi mereka, berhari-hari mereka itu dalam keadaan nggak mandi, karena dia nggak ada ajaran seperti yang diajarin sama Nabi Muhammad. Tiba-tiba Islam datang bawa peradaban. Ya, mana adab dalam menjaga kebersihan apa badan, ada syariat mandi, ada wudhu, ada ngilangin najis, ada tayamum. Nah, ini selain menjadi syarat sahnya ibadah dalam agama, ini menjadi bab yang memang pokok dari keimanan. Dikatakan sama Nabi at-tahur syatrul iman. Suci itu adalah bagian daripada iman. Ya, setengah daripada iman adalah orang di mana dia mensucikan dirinya bil badan, dalam badannya, atau dalam hatinya, dibersihkan dari segala macam kotoran-kotoran hati gitu. Maka agama Islam Pak, Masya Allah, orang sampai diatur sampai mandi, ya, sampai mandi, sampai cara bagaimana cebok diatur, ya. Ada nggak yang lain? Nggak ada. Coba cari di bukunya, nggak ada. Mereka itu jiplak dari apa? Dari peradaban yang diajarin sama Nabi Muhammad. Seolah-olah itu dari mereka, padahal yang mengawali siapa? Nabi Muhammad SAW. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, orang itu Pak kalau mandi bareng. Pak Idin, di zaman Nabi Musa itu kalau mandi bareng, cewek cowok ngumpul di satu tempat. Kira-kira itu orang kalau ada perilaku begitu, orang Yahudi dulu tuh begitu. Kalau mandi itu bareng di satu tempat, di satu sungai. Kenapa diketahui orang-orang dulu di zaman Nabi Musa mandinya bareng? Jadi begini, orang-orang Yahudi pengen cari kelemahan Nabi Musa, ya, pengen cari kelemahan Nabi Musa. Saya ayat Qur'annya lupa, cuman nih saya ingat riwayatnya begini. Jadi digosipkan
Nabi Musa itu punya penyakit kelainan kelamin. Kalau sekarang burut. Wah. Bijinya gede. Jadi ada gosip tuh mau Musa apa? Nabi Musa burut. Makanya Nabi Musa kalau mandi nggak mau bareng sama kita. Tuh. Jadi apa? Diangkat, diekspos tuh. Seolah-olah Nabi Musa ini apa? Punya penyakit kelainan. Kalau nggak percaya Nabi Musa ini punya penyakit, no, tandanya Nabi Musa mandinya sendiri. Padahal Nabi Musa mandi sendiri atas dasar perintah Allah. Mandi yang benar begitu, jangan mandi bareng-bareng cewek sama cowok. Tuh. Akhirnya karena memang Allah mau membuktikan bahwa Nabi Musa ini nggak punya kelainan, Nabi Musa mandi di satu tempat dalam keadaan sendiri. Ya, dalam keadaan sendiri. Itu Nabi Musa taruh bajunya di atas batu. Tuh, di atas batu. Mau dibuktiin sama Allah di tengah-tengah di sebelahnya itu ada orang-orang Yahudi lagi mandi. Lagi mandi. Mau dibuktiin sama Allah bahwa Nabi Musa nggak punya kelainan. Akhirnya tuh batu tiba-tiba itu batu yang ada di mana baju Nabi Musa yang ada di atas batu, itu batu tiba-tiba jalan menggelinding. Tahu menggelinding? Apa namanya? Menggorolong. Apa ya namanya? Gelinding Pak RT ya? Gelinding. Jauh tuh lari tuh batu, seolah-olah lari. Jauhin Nabi Musa. Pas Nabi Musa mau naik, lah mana baju saya? Lagi dibawa sama batu. Dikejar tuh sama Nabi Musa. Ya. Ini buat pembuktian Allah bahwa Musa itu nggak punya kelainan. Di tengah-tengah Nabi Musa lagi ngejar, orang-orang yang lagi mandi ngelihat Nabi Musa. Oh, bohong berarti selama ini yang bilang Nabi Musa punya kelainan. Oh. Maka ini batu yang dipukul oleh Nabi Musa, ya, idrib bi asokal hajar. Ya, pukulkan tongkatmu dengan apa? Pukulkan batu itu dengan tongkatmu. Di saat orang Bani Israel butuh air, Nabi Musa minta kalau bagaimana ya Allah supaya ada air? Pukulin tuh tongkatmu ke atas batu. Nah, batu yang dipukul itu adalah batu yang dulu bawa baju Nabi Musa pas Nabi Musa lagi mandi. Ini bab mandi nih Pak Ibin. Ayo Pak Idin punya cerita gak bab mandi? Hah? Jadi mandi orang dulu nggak pakai adab. Kalau di Islam diatur dari semenjak zaman Nabi Musa ada adabnya. Mandi tuh sendirian, jangan bareng-bareng kayak orang Bani Israel. Yang kedua, mandi itu jadi apa? Jadi syariat dalam agama. Buat apa? Buat syarat sahnya ibadah seseorang adalah dalam keadaan dia punya junub, dia diwajibkan mandi. Begitu. Paham ya? Nah, itu. Semua apa itu? Ada lagi? Jadi itu faida akhadha fil masyi kutiba lahu bi kulli khutwa 20 hasanah. Wa nailam ya Nabi Hurairah al-ghuslu fi hadhil ayyam wajibun yaumal jum'ah. Riwayat Abi Hurairah, mandi di hari-hari yang ini hukumnya wajib. Ini yang berpendapat bahwa ada yang berpendapat mandi di hari Jumat itu sekalipun nggak punya junub adalah hukumnya wajib. Mana riwayatnya? Wajibun pertama yaumul jum'ah, wajib mandi di hari Jumat. Itu riwayat dari Abi Hurairah. Yang kedua, wa yaumul fitri, hari lebaran. Idul Fitri, Idul Adha. Yaumul fitri sunnah menurut Imam Syafi'i mandi di hari fitri, mau berangkat ke masjid, mau sholat id. Ya. Yang ketiga, wa yaumun nahar, di hari nahar. Hari nahar itu hari Idul Adha. Itu pun sunnah Imam Syafi'i bilang, tapi ada ulama yang mengatakan itu hukumnya wajib.
wa yaumu Arafah, dan sunnah mandi di hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? Tanggal 9 bulan Zulhijjah. Ya. Tanggal 9 bulan Zulhijjah yang dikatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah intinya berkumpul di Arafah. Nah, tanggal 9. Itu hukumnya sunnah menurut Imam Syafi'i, wajib menurut pendapat yang berdasar dari hadis riwayat Abi Hurairah. Begitu. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Awas man ghasala wa utasala summa bakara wa btakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam wastama'a fa ansota wa lam yalgha kana lahu bi kulli khutwatin yahtuha min baitihi ilal masjid amalu sunnatin ajri siyamiha wa qiyamiha, amalu sanatin ajri siyamiha wa qiyamiha. Manikah salah orang yang mandi di hari Jumat, summa bakaro pagi-pagi, wabtakaro, dan berpagi-pagi untuk apa? Masya, berangkat ke masjid. Ada yang masjid pagi-pagi jam 9 udah di masjid. Ada nggak hari ini? Jangan jam 9, jam 10. Nggak ada tempo hari orang hari ini. Makanya haibatul Islam itu udah menghilang. Ya, orang tuh udah jarang mentingin urusan ibadah. Kalau orang dulu mah ada Pak masih. Jam 10 nih udah jalan tuh ke masjid. Ya, ke masjid. Setengah jam sebelum sholat. Nanti jam berapa? Setengah 12 baru masuk, baru berangkat. Wa masya sunnah ibtikar, artinya apa? Di pagi hari, pagi-pagi. Lebih pagi, lebih afdol. Begitu. Cuman kalau sekarang merbotnya ngepel jam 10. Ya. Belum dibuka ya. Begitu. Lebih pagi lebih utama, lebih afdol. Ya. Dikatakan wa masya wa lam yarkab, afdolnya berjalan kaki, nggak naik kendaraan ke masjidnya. Ya, afdol jalan kaki, nggak pakai kendaraan. Ya. Wadana al imam, deketin imam. Jadi jangan masuk masjid paling dulu, cuman di belakang. Biar buru-buru pulang, katanya gua kan udah paling duluan, begitu. Ya, jangan, tapi dana minal imam, deketin imam. Wastama'a, dengerin khutbah. Fa'ansota, insot artinya apa? Diem. Diresapi makna dari khutbah itu. Walam yalgo, enggak lago. Mana di antara lago? Main HP lago tuh. Hati-hati. Lagi Jumatan main HP aja, lago tuh. Ini mah enggak ada di sini mah. Kalau lagi Jumatan ada orang yang lago main HP, udah HP matiin. Ya. Setan gepeng ya. Kalau dulu lago itu mainin pasir zaman Nabi, karena memang lantainya belum ada marmer, ada keramik kayak sekarang, Pak. Di antara lago mainin pasir lagi Jumat. Ayo bek pasir dikorek-korek, itu lago tuh. Sekarang bukan pasir lagi, handphone udah dikorek-korek tuh handphone, agak bolong-bolong. Ya. Ya. Walam yalgo itu begitu. Mana tuh? Walam yalgo kana lahu bi kulli khutwah, maka baginya setiap langkah yahtuha min baitihi, yang dia melangkah dari rumahnya ilal masjid ke masjid, amalu sanatin, amal 1 tahun. Jadi 1 langkah dapat pahala amal 1 tahun. Ajri siyamiha wa qiyamiha, yang 1 tahun itu kalau siang dipakai puasa, kalau malam dipakai sholat tahajud. Itu waktu
selama 1 tahun siangnya puasa, malamnya tahajud. Banyak amat. 1 langkah amal dapat pahala amal 1 tahun. Kalau nggak ngapa-ngapain di rumah, udah ke masjid aja pagi-pagi hari Jumat. Batu-batu marbot gitu ya. Iya nggak apa-apa. Batu-batu marbot bawa salin begitu mah. Ya, kalau nggak ada kerjaan, nggak ada aktivitas, kita ambil tuh. Paling enggak ya sekali, besoknya mudah-mudahan ketagihan Pak RT ya. Begitu. Jadi itu amalan yang istimewa di hari Jumat. Pagi-pagi udah mandi, siap-siap menuju masjid. Paling pagi, paling afdol. Sunnahnya, afdolnya nggak pakai kendaraan, pakai jalan kaki. Itu afdolnya. Kalau kita kalau pakai kendaraan kita jauh nih, udah pakai motor, sayang, dihitung ini pahala dapat ya. Gitu dapat. Itu. Paham ya? Nah, segitu dah ya, jangan banyak-banyak. Ya, ntar lupa. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mudah-mudahan kita dapat amalin tuh, amalan yang ringan dan tiap hari kita ketemu. Hari ini kita masih dapat hari Senin. Besok kita udah ketemu Jumat. Jadi setiap hari itu hari dalam seminggu ada kesempatan dari Allah buat kita ya menutupi kekurangan amal-amal kita di 1 hari itu diantaranya. Ya mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi infa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqi'na wa qarabati lana fi dinina wa asalna bi ta'allumi tawasalna bi ta'limin anta rizqana wa anta rizqal amana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini wajib mandi ya. Tapi kalau musafir gimana Pak? Musafir, so kayak kita di kantor, kerja di kantor atau di pabrik.